Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah terpenting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang dapat diandalkan dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahapan ini tidak bisa disamakan dan harus dilakukan secara cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, kualitas penelitian sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu dipertimbangkan ketika mengumpulkan data adalah apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Penelitian kualitatif didasarkan pada triangulasi data yang diperoleh dari 3 metode, yaitu wawancara, observasi partisipan, dan telaah catatan organisasi ataupun disebut dokumen. Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode observasi, dokumen, dan wawancara untuk mengumpulkan data. Kemungkinan penggunaan sumber informasi manusia seperti dokumen dan dataset yang tersedia tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan pendataan ini juga mencakup berbagai kegiatan pendukung lainnya, antara lain yaitu menjalin hubungan, memilih informan, dan mengumpulkan data informasi hasil pendataan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan membahas satu persatu pengumpulan data menggunakan metode seperti menjalin hubungan, pemilihan informan, observasi, dokumentasi, wawancara, pengumpulan data dari sumber non-manusia, dan catatan data informasi yang diperoleh dari pengumpulan data. Yaitu yang selanjutnya, penciptaan raport. Penciptaan raport ini merupakan persyarat yang amat penting. Penelitian tidak akan dapat berharap untuk memperoleh informasi secara produktif dari informan apabila tidak tercipta hubungan harmoni yang saling mempercayai antara pihak peneliti dengan pihak yang diteliti. Terciptanya hubungan harmoni satu dengan yang lain saling mempercayai tanpa kecualian apapun untuk membuka diri merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penciptaan raport. Untuk meningkat raport yang membuat informan bisa menjadi semacam CO research sejawat bagi seorang peneliti. Menurut Faisal, lazimnya ia mengalami 4 proses, yaitu operation, exploration, corporation, dan participation. Kemudian pemilihan informan. Menurut Subandi, pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposif, bukan secara acak, yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain, jika suatu penelitian sudah tidak ada informasi yang dibutuhkan lagi, maka peneliti tak perlu lagi melanjutkannya dengan mencari informasi atau informan lain. Artinya jumlah sampel bisa sangat sedikit, tetapi bisa juga sangat banyak, tergantung pada memilih informannya sendiri, kompleksitas atau keragaman fenomena yang dikaji, pokok masalah penelitian. Macam-macam teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu metode wawancara, metode observasi, diskusi kelompok yang terarah, menganalisis ataupun telah dokumen, kemudian dokumentasi, angket, dan isu metodologis. Metode wawancara. Wawancara terbagi dua, yaitu wawancara mendalam dan wawancara terarah. Untuk wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang didasari oleh rasa skeptis yang tinggi sehingga wawancara mendalam banyak mewarnai oleh probing ataupun penyelidikan. Pro kondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai, serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip, dan budaya orang yang diwawancarainya. Yang kedua yaitu wawancara terarah. Wawancara terarah di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan yakni suasana tidak hidup karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku. Dalam praktik sering juga terjadi jawaban informan tidak jelas atau kurang memuaskan.
Jika ini terjadi, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi secara spesifik. Selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab tidak tahu. Jika menjadi jawab tidak tahu, maka peneliti harus berhati-hati dan tidak lekas-lekas untuk mendahuluinya. Adapun kelebihan wawancara yaitu dapat dilakukan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh faktor usia atau kemampuan membaca. Data yang diperoleh dapat diketahui langsung objektivitasnya karena dilaksanakan dengan berhubungan secara langsung atau bertatap muka. Kemudian dilakukan secara langsung dengan orang sumber ataupun data informan yang diduga mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh melalui pengamatan atau penyebaran kuesioner. Wawancara dapat dilaksanakan dengan lebih fleksibel ataupun dinamis karena dilaksanakan secara berhubungan langsung sehingga mungkin diberikan penjelasan apabila suatu pertanyaan kurang dapat dipahami oleh informan. Untuk kekurangan wawancara yaitu satu, apabila pewawancara tidak tahu atau kurang menguasai permasalahan penelitiannya, maka akan terjadi miskomunikasi ataupun komunikasi yang canggung. Kemudian orang yang akan diwawancari harus menyediakan waktu yang relatif lama karena informan harus memikirkan sendiri jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si peneliti. Wawancara tidak dapat dilakukan kepada orang yang tidak mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Hasil wawancara kemungkinan belum tentu merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data yang lainnya seperti kuesioner, pengamatan, telah dokumen, dan sebagainya. Karena hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut kadangkala tidak mengarah kepada permasalahan yang diteliti. Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Menurut para ahli semiawan, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi adalah suatu proses yang dilalui dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Selanjutnya yaitu ketiga, metode diskusi kelompok yang terarah. Diskusi kelompok yang terarah bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi pola tingkah laku, opini, sikap, dan motivasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Tekniknya adalah dengan cara mengelompokkan orang-orang yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama, kemudian diajak diskusi di bawah pimpinan seorang moderator. Bahan diskusi ditentukan lebih dahulu, yakni yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian selanjutnya analisis telah dokumen. Analisis atau telah dokumen adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti. Analisis dokumen biasanya dilakukan dalam penelitian sejarah dan harus didukung dengan pengetahuan teoretik yang memadai dari peneliti. Analisis dokumen dapat merupakan teknik utama dalam suatu penelitian kualitatif dan dapat pula hanya sebagai pendukung ataupun penunjang. Selanjutnya yaitu dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data historis, dokumen tentang atau orang, sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan penelitian memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Untuk kelemahannya yaitu validitas data rendah masih bisa diragukan dan reliabilitas data rendah masih bisa diragukan. Selanjutnya metode angket. Angket memiliki fungsi serupa dengan wawancara, hanya berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada respon secara lisan, maka implementasi angket adalah respon mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Hasil data angket ini tidak berupa angka namun berupa deskripsi. Tidak ada teknik pengumpulan data yang lebih efisien dibandingkan kuesioner. Adapun petunjuknya yaitu rencanakanlah terlebih dahulu fakta ataupun opini yang ingin dikumpulkan, kemudian berdasarkan fakta dan opini tersebut di atas,
Tentukan tipe dari pertanyaan yang paling tepat untuk masing-masing fakta ataupun opini. Terus tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian lakukan uji coba atas pertanyaan itu kepada beberapa responden terlebih dahulu, misalnya 2 ataupun 3 orang. Apabila respon mengalami kesulitan dalam mengisi daftar pertanyaan itu, maka pertanyaan-pertanyaan itu harus diperbaiki kembali. Perbanyaklah dan didistribusikanlah daftar pertanyaan yang memang sudah dianggap baik ataupun solid. Adapun kelebihan teknik kuesioner yaitu daftar pertanyaan untuk sumber data bisa dalam jumlah banyak ataupun tersebar. Respon tidak merasa terganggu karena dapat mengisi daftar pertanyaan tersebut dengan memilih waktu sendiri di mana ia ulang. Daftar pertanyaan secara relatif lebih efisien untuk sumber data yang banyak karena daftar pertanyaan biasanya tidak mencantumkan identitas respon, maka hasilnya dapat lebih objektif. Adapun kelemahannya yaitu tidak ada jaminan bahwa daftar pertanyaan itu akan dijawab dengan sepenuh hati. Daftar pertanyaan cenderung tidak fleksibel. Kemudian pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara bersama-sama dan daftar pertanyaan yang lengkap sulit untuk dibuat. Yang terakhir yaitu isu metodologis. Setelah mengenal konsep observasional tujuan dan fungsinya, pembahasan selanjutnya mengarah pada isu metodologis observasional. Setelah melakukan pemahaman mengenai konsep observasi, langkah selanjutnya membahas isu metodologis. Isu metodologi observasional menyuguhkan pandangan-pandangan umum mengenai akar teoritis dari teknik observasional melibatkan para praktisi kontemporer. Para ilmuwan kontemporer bagaimanapun telah memberikan akar pandangan bervariasi mengenai aktivitas observasi. Variasi ini tergantung pada teorisasi dan berbagai peran observer dalam kegiatan observasi. Secara teoritis, memiliki karakter sangat bervariasi. Variasi timbul dari kemajemukan praktisi atau penggunaan sejarah tahapan penelitian, setting lokasi, keberagaman, serta kualitas hubungan peneliti dengan yang diteliti. Peneliti dapat melakukan observasi secara individual maupun kelompok. Observasi individu berarti melakukan pengamatan secara mandiri tanpa melibatkan campur tangan pihak lain. Observasi kelompok berarti melakukan pengamatan meneliti kelompok dari arah yang dikehendaki sendiri maupun meneliti perilaku manusia yang tergabung dalam kelompok secara alami tanpa rekayasa. Mungkin cukup sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.